Sudahlah kentut ya. Dari awal kasus itu dimulai, kasus itu direncanakan, kalian itu sudah membuka bau busuk dalam permainan. Tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Ini tuntutan dari JPU kepada Nikita Mirzani yang kita lihat hari Kamis kemarin di sidang terakhir Nikita. Nah, tentunya ini membuat kita yang mengikuti dari awal persidangan ini menjadi sangat yakin bahwa sebenarnya tuntutan 11 tahun itu menjadi indikasi bahwa JPU itu tidak yakin dengan apa yang dituntutkan ya, apa dakwanya itu mengenai TPPU. Kalau misalnya JPU yakin dan percaya diri, tentunya tuntutannya tidak 11 tahun, melainkan mungkin 20 tahun. Nah, ini menjadi hal yang patut kita pelajari dan kita patut kita bahas gitu loh. Karena apa guys? Menurut gua ya, disclaimer dulu, aku bukan ahli hukum, cuma ini secara logika aja gitu loh. Karena apa? Menurut para lawyer, khususnya kuasa hukum dari kita, bahwa dakwaan dan tuntutannya agak sedikit gonjang-ganjing gitu, dan itu nggak jelas gitu. Dan artinya bahwa ketidakyakinan daripada JPU ingin memaksakan tuntutan itu dan berharapnya tuntutan itu akan disetujui oleh hakim. Tapi hakim itu tidak terikat oleh apa yang diusulkan JPU. Jadi menurut para ahli, menurut para ahli yang dihadirkan oleh JPU itu telah dipatahkan oleh para ahli yang didatangkan oleh Nikita Mirzani. Nah, ini kan menjadi hal yang seru gitu, menjadi sebuah kontradiksi yang akhirnya nanti maka dari itu hakim yang akan menentukan apakah Nikita bersalah dan atau Nikita tidak bersalah. Nah, tentunya hakim sekali lagi tidak terikat dengan apa yang disebutkan JPU 11 tahun. Kemungkinan besar Nikita Mirzani akan bebas, why not gitu loh. Karena lihat daripada fakta persidangan, kita tidak melihat apakah itu ada pemerasan, apakah TPPU itu sudah terbantahkan gitu kan. Jadi sekarang ini yang kita perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Semoga para hakim itu memiliki hati nurani. Karena pada ujungnya itu yang menentukan hakim. Dan kalau kalian lihat ya, atau kalian masih ingat ketika saksi ahli terakhir itu kalau nggak salah ya, Pak siapa aku lupa, dia mengatakan bahwa keadilan itu adanya itu di hati nurani para hakim gitu. Dan tentunya nanti ketika memutuskan itu ada sistem polling gitu kan, karena makanya itu hakimnya ada 3. Jadi kalau misalnya satu menyatakan bersalah dan kedua menyatakan tidak bersalah, maka yang diambil adalah yang tidak bersalah. Dan kita berharap tiga-tiganya menyatakan Nikita tidak bersalah. Dan pasti dari 3 hakim itu ada yang setuju dengan pendapatnya JPU dan ada juga yang tidak sependapat dengan JPU. Dan sekali lagi kita berdoa supaya ketika hakim itu tidak menyetujui atau tidak sealiran atau tidak sependapat atau tidak sepikiran dengan JPU, itu yang paling penting. Jadi kita sama-sama berdoa ya, kita aminkan supaya Nikita Mirzani sebagai orang yang terzolimi, sebagai orang yang menurut gua itu diakalin atau dijebak, bisa dilepaskan dan dibebaskan tanpa bersyarat. Dan tentunya kalau ini benar tidak bersalah, hati-hati kepada timnya RG, karena ini akan berbalik 180 derajat dan terbaliknya ini akan menjadikan babak baru di dalam cerita yang panjang ini. Oke guys, kita ikuti terus, kita kawal, semoga Nikita Mirzani dibebaskan dan mari kita sama-sama katakan amin. Dan tentunya kita semangat dan tak lupa gue selalu ingatin tetap berpikir yang cerdas. Thank you guys. Tuntutan 11 tahun, denda 2 miliar. Kalau nggak dibayar 2 miliarnya, tambah hukuman 6 bulan. Sudahlah kentut ya. Dari awal kasus itu dimulai, kasus itu direncanakan, kalian itu sudah membuka bau busuk dalam permainan. Penangkapan cepet banget, cyber yang bergerak, BAP 3 kali revisi, 4 bulan ditahan, baru P21. Kemarin drama udah lewat, bersaksi-saksi bermacam-macam yang telah dihadirkan. Tuntutan dari JPU yang terhormat itu 11 tahun. Itu bukan namanya membela ya, itu namanya ada dendam pribadi. Come on, uang sih, kembali lagi uang. Tapi cuma Nikita doang, bener cuma Nikita doang. Tutup aja kuping kalian para petinggi.
Nikita melakukan itu atas dasar emang dari sifatnya, ya kan? Tapi kalau nggak ada Nikita, ya, contoh Doktip itu, ya, gampang banget mereka dilabrak Doktip, ya kan, sama SS. Nikita kemarin itu memang dari followersnya itu, kami ini followersnya, ya, kami tahu karena Nikita mengasih edukasi. Jarum suntik bos yang dilarang BPOM, tapi orangnya didengarkan laporannya, tapi orangnya masih bebas itu dokter. 11 tahun happy lah, 11 tahun. Hahaha. Mam Emma, iya ya Allah itu, tapi dengerin baik-baik ya. Juga kalau buat kamu yang dari geng sirkus ada di dalam sini, geng sirkus, jangan terlalu happy Bu. Terutama ibu itu, ibu FS. Jangan terlalu happy dulu ya Bu. Ini belum vonis hakim. Ini baru tuntutannya JPU. JPU punya keinginan menuntut sekian-sekian. 11 tahun 2 miliar denda. Kalau nggak bisa bayar 2 miliar 6 bulan lagi penjerong. Itu baru tuntutannya. Ya, itu baru keinginannya JPU. Tapi vonis tetap di tangannya Pak Hakim. Mana Mujair gocengan? Oh, ini. Dosa lo Rini. Lo Rini perempuan apa laki beneran? Lo dosa lo prat warok kokok. Gua nggak pernah salah sama lo. Ngapain Rini lo begitu? Iya. Gua nggak pernah dosa sama lo ya. Gua nggak pernah bikin salah sama lo ya Rini ya. Lo cuman karena demi duit. Terus lo komen-komen di room gue, di room orang yang gak pernah bikin salah sama lo gak takut dosa? Terlalu murah loh harganya Mujair itu, dijual lo typing buat bikin dosa. Ngapain? Mamski doain kamu dapat kerjaan yang lebih terhormat dan lebih berkah ya Rini ya. Kasian gue sama yang kerja-kerja Mujair itu, karena gak ada masalah sama orang yang diserang kan, tapi kan dosanya ke kalian. Iya, ngapain? Masih doain kamu dapat kerjaan yang lebih bagus lah daripada jadi Mujair. Wallah loh, ini aku dari hati ngomongnya. Beneran, serius. Beneran, ya. Iya, geram banget udah pastilah. Geram sekali, ya gitu loh. Jadi, apa yang udah dikatakan oleh JPU itu tuh masih keinginan mereka, cuma semuanya keputusan pada hakim. Sebenarnya tentang Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tuh awalnya ya udah komentar aja, dan aku pun nggak tim yang timnya Nikmir banget atau tim yang anti Dr. Reza Gladys banget, enggak. Sebenarnya murni proses aku tuh komentarin tentang perjalanan hukumnya mereka gitu ya. Nah di sini yang aku excited lagi adalah jika pada nantinya Nikita Mirzani bebas. Bisa bayangin nggak seorang Nikita Mirzani yang udah diperlakukan sebegitunya selama persidangan, itu saat dia keluar coba kayak apa? Aku sih nunggu gitu, semoga dia bebas, bukan karena personalitinya, tapi lebih ke menunggu apa nih yang dia lakukan, gebrakan apa yang bakal dilakukan, karena pasti dong di dalam penjara dia udah menyusun oh orang ini begini nama gue, orang ini begini nih sama gue, udah dicatat semua nama-namanya. Dan tahu sendiri ya Nikita Mirzani kalau udah nggak suka sama seseorang itu sampai sekecil apapun tuh bisa diketahui gitu, bisa dilacak, bisa sampai 7 turunan juga ketemu sama Nikita Mirzani. Makanya aku lagi nunggu semoga Nikita Mirzani itu bebas. Terus hal apa yang nantinya bakal dilakukan, kehuru-haraan apa yang nantinya akan dia bongkar selama dia di dalam penjara selama ini, dan apa yang bakal dia lakukan ke orang-orang yang sudah membuat dia seperti ini. Itu sih yang aku tunggu. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Wow.
Gila ya teman-teman, sebelumnya gue tegaskan ya, gue nggak pernah ikut-ikutan, ikut campur dari awal kasus NM dibahas. Tapi kali ini gue rasa gue harus berkomentar, bukan karena Nikita Mirzaninya, tapi menurut gue kasus yang seperti ini yang menurut gue ada ada penyebab, ada minta tolong, sampai jadi transfer uang, metode pembayarannya tunai dan transfer, itu menurut gue sudah pasti ada kesepakatan ya, dan bukan bukan diperas. Kalau diperas masa bisa sih negosiasi dari 5M ke 4M. Ini kembali lagi bukan ke kasus Nikitanya ya. Maksud gue sih ngerasa rip sih sila kelima. Hukumnya gimana ya? Udah nggak ngerti harus gimana lagi. Tapi menurut gue ini tidak ada kejelasan gitu. Kenapa sih sampai bisa mentransfer 4M? Ada apa sih gitu? Sekarang gini ya, maksudnya kalau dikasih uang gitu cuma-cuma atau buat endorse, siapa sih yang nggak mau terima? Ketika habis dikasih, katakanlah kamu habis dikasih, tiba-tiba dilapor bahwa melakukan pemerasan. Tapi yang di dalamnya ini, gue perhatiin persidangan, itu banyak fakta-fakta yang kayak rancu gitu. Maksud gue, dituntut sampai 11 tahun sih ini. Gila sih, kalah kasus korupsi siapa tuh suami artis yang kemarin. Gila sih. Tapi ini kan masih tuntutan ya. Aku sih berharap Bapak Presiden atau siapapun gitu yang berkuasa bisa melihat betapa seperti apa hukum di negara Indonesia. Kalau bisa sih harus hukum itu sesuai hukum, bukan sesuai, maaf ya, ada unsur begininya ya. Jadi tetap harus tegak lurus, jangan by request. Jadi sesuai. Sekali lagi ya, sesuai. Ini bukan karena Nikita Mirzaninya, tapi hukum harus diperbaiki. Terima kasih.